Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa sahabat kantin kajian rutin Ramadan SD Muhammadiyah Kuto Arjo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini Allah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, baik nikmat kesehatan, kesempatan maupun nikmat iman dan Islam, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah puasa terutama dan ibadah-ibadah yang lain pada bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Pada kesempatan ini saya melanjutkan materi beberapa waktu yang lalu yang kami sampaikan adalah materi adab-adab puasa, yang mana pada pertemuan yang lalu kami sampaikan adab-adab puasa yang bersifat wajib, sehingga adab-adab puasa yang kemarin saya sampaikan apabila tidak diindahkan atau dilanggar, maka itu bisa merusak pahala atau nilai puasa. Jadi sekali lagi yang kami sampaikan kemarin itu adalah adab-adab puasa yang bersifat wajib. Salah satunya adalah menahan diri dari berkata kotor dan berbuat yang buruk, kemudian menahan diri dari amarah. Yang dua hal ini apabila kita langgar, maka bisa menjadikan puasa kita ini tidak diterima oleh Allah, dan puasa kita ini tidak mempunyai nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diberikan pahala. Walaupun mungkin puasanya itu dianggap sah tapi tidak mendapatkan pahala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan adab-adab puasa tapi yang bersifat sunnah. Di sebagian buku fikih disebutkan bahwa ini adalah merupakan sunnah dalam menjalankan puasa. Yang sunnah dalam menjalankan puasa ini apabila kita bisa melaksanakannya sesuai dengan sunnah Rasul Muhammad SAW, maka itu akan menyempurnakan ibadah puasa kita dan sekaligus akan menyempurnakan nilai pahala yang bertambah-tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak melaksanakan sunnah ini, maka kita tidak berdosa dan kita tidak mendapatkan pahala karena kita tidak melaksanakannya. Artinya tidak sampai merusak kepada nilai pahala puasa, tapi mengurangi. Makanya adab-adab puasa yang bersifat sunnah ini kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keringanan kepada kita untuk melaksanakannya, sehingga kita bisa menyempurnakan amal ibadah kita, yaitu amal ibadah puasa, dan kita juga bisa mendapatkan kesempurnaan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sahabat kantin SD Muhammadiyah Kuto Arjo yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah puasa yang pertama itu adalah mensegerakan berbuka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyampaikan, la yazalun nasu ma'ajjalul fitrah, bahwa manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mensegerakan untuk berbuka. Adapun mensegerakan berbuka itu pengertiannya adalah bukan berarti sebelum waktunya sudah berbuka maka itu membatalkan puasa. Akan tetapi setelah masuk waktu dan kita tidak ragu, waktu itu memang sudah masuk, kemudian kita segera untuk berbuka. Segera untuk berbuka. Nah, ini adalah merupakan sunnah, dan ini berselisih dengan puasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka itu mengakhirkan berbuka. Jadi kalau berbuka mereka akhir-akhirkan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan
kepada kita bahwa kita ini selalu berada dalam kebaikan selama kita mensegerakan berbuka. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh sahabat Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melaksanakan sholat maghrib kecuali berbuka terlebih dahulu walaupun hanya dengan seteguk air. Ini adalah merupakan sunnah yang pertama agar kita selalu berada dalam kebaikan, maka segerakan kita untuk berbuka setelah waktu itu masuk. Dan sekali lagi ini menjadi peringatan bagi kita semuanya termasuk saya. Misalkan dalam situasi yang mendung. Dan kalau masih ragu-ragu ini sudah masuk apa belum, kok kemudian kita berbuka, ini bisa berakibat puasa kita menjadi batal karena masih ragu-ragu. Tapi pastikan bahwa mungkin secara jam atau mungkin memang sudah betul-betul terbenam matahari. Kemudian kita sudah yakin, maka kemudian kita berbuka. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua, ada sunnah yang kedua ini adalah apa yang kita pakai untuk berbuka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa untuk berbuka ini yang pertama itu adalah kita dengan rutop. Kalau disebutkan di dalam hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yustiru ala rutobatin, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutop, artinya adalah berbuka dengan kurma basah. Qobla an yusolli, ya, sebelum beliau itu melaksanakan sholat. Artinya sebelum sholat ini berbuka terlebih dahulu. Dan yang pertama kali kita memang sunnahnya mencari rutop, kurma basah. Fa'in lam takun rutobatun, apabila kita tidak mendapatkan kurma basah, tidak mendapatkan kurma basah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah, fa'ala tamarotin, ya, kita berbuka dengan kurma kering. Fa'in lam takun, apabila kita tidak mendapatkan juga kurma kering, kurma basah tidak dapat, kurma kering tidak mendapatkan, maka kita dianjurkan untuk berbuka dengan air, beberapa teguk air minum tentunya. Nah, ini adalah merupakan tingkatan-tingkatan sunnah di dalam kita melaksanakan buka. Satu, rutop, kurma basah. Tidak ada, maka kita pakai kurma kering. Intinya kurma, ya. Kemudian yang ketiga baru dengan air, beberapa teguk air. Dan kita di dalam berbuka dengan menggunakan kurma itu adalah disunnahkan untuk berbilang ganjil, 3, 5 ataupun 7. Nah, ini adalah adab di dalam kita melaksanakan berbuka, itu adalah dengan 3. Lah bagaimana kalau kita tidak mendapatkan rutop, tidak mendapatkan tamroh, tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan, ya kita bisa berbuka dengan makanan-makanan yang memang itu mempunyai nilai halal di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu untuk membatalkan kita berbuka dengan selain yang 3, bila memang yang 3 itu tidak ada. Kemudian adab selanjutnya, adab sunnah selanjutnya di dalam kita itu berpuasa, ketika kita berbuka maka kita itu berdoa atau membaca doa ketika kita mau berbuka. Kita membaca doa bismillah, kemudian kita mungkin makan kurma atau mungkin kita minum, ya. Setelah itu kemudian kita berdoa, zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabat dhama'u, rasa haus telah pergi, rasa haus telah hilang. Wa batallatil uruqu, urat-urat telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, sedangkan pahala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini adalah merupakan adab yang ketiga, adalah dengan berdoa. Kemudian setelah itu ada, saya lanjutkan sekalian, adab adab berpuasa yang bersifat sunnah. Setelah kita ini menyegerakan berbuka, kemudian yang kedua berbuka dengan rutop ataupun tamroh ataupun air, yang ketiga kita ini berdoa sebelum kita berbuka. Kemudian yang selanjutnya kami sekaligus bahas ini adalah sahur. Sahur itu
artinya adalah kita makan atau minum pada akhir malam dengan niat akan berpuasa pada siang harinya. Untuk sahur ini memang banyak keutamaannya, tapi yang jelas di dalam hadis Rasulullah menyampaikan tasahharu, ya, maka sahurlah kalian. Fa inna fis sahur barokah. Karena di dalam kita melaksanakan sahur itu terdapat berkah, terdapat barokah. Maka kita ini disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW ya, di dalam hadis yang lain, ya, inna fasla, bahwa sesungguhnya ma baina siyamina wasiyama ahlil kitab aklatus sahar, bahwa yang membedakan antara siam kita, puasa kita umat Nabi Muhammad SAW dengan puasanya ahlil kitab, itu adalah yang membedakan adalah aklatus sahar, adalah makan sahur. Maka makan sahur ini adalah untuk membedakan antara puasanya kita umat Nabi Muhammad SAW dengan puasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka tentu kita akan bersahur walaupun itu hanya beberapa teguk air minum, tapi sahur itu sendiri dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sahur itu bernilai ibadah dan sahur itu mempunyai nilai membedakan antara puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan untuk puasa ini, ya untuk sahur ini kapan waktunya? Untuk sahur waktunya adalah pada sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang akhir. Kalau saya hitung-hitung dari maghrib sampai subuh mungkin ada sekitar 9 jam, 10 jam. Maka kalau kita bagi 3 ya sekitar jam setengah 2 itu kita masuk sepertiga malam yang akhir. Dan yang bagus ketika kita melaksanakan sahur, yang lebih utama ketika kita melaksanakan sahur itu adalah pada akhir-akhir ya, menjelang terbitnya matahari, ya, menjelang terbit fajar, ya, menjelang subuh, ya. Maka kita untuk mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur sehingga kita sahur itu menjelang waktu subuh, ya, sampai terbit fajar. Ya. Nah ini ada beberapa keutamaan ketika kita sahurnya itu adalah pada akhir, ya, pada akhir. Keutamaannya akan lebih kuat fisik kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sahurnya adalah pada akhir ketika memang start puasa akan dimulai. Kemudian untuk keutamaan yang selanjutnya, kalau kita sahurnya itu adalah pada waktu-waktu mendekati subuh, maka kita lebih mudah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang besar bagi umat Islam, yaitu subuhnya dilaksanakan tepat waktu dan secara berjamaah. Kalau tidak, ini kita bisa jadi akan terkena bahaya, yaitu bahayanya terkena sifat kemunafikan. Maka ini yang lebih utama. Boleh saja kita sahur jam 3, tapi setelah itu kemudian kita tidur kembali, tidak ada jaminan ternyata nanti subuhnya malah kebablasan. Nah ini makanya ada beberapa adab ini kalau kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, baik secara fisik akan mendapatkan berkah maupun secara ukhrawi kita juga akan mendapatkan pahala. Jadi sekali lagi adab yang sekarang ini kami sampaikan, adab puasa adalah yang bersifat sunnah, sehingga ketika kita bisa melaksanakannya akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah dan nantinya akan mendapatkan kesempurnaan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang saya sampaikan berkaitan dengan materi. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah puasa ini sehingga Allah memberikan pahala yang menjadi pahala yang lebih sempurna dan semakin sempurna pahala kita. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.